pecinta literasi dan penggemar podcast, Kolibri mempersembahkan serpihan audiobook dari novel Tangga Patah Hati, karya Yoga Erlangga dan Alfred Budiman. Pengisi suara dimainkan oleh Dimas Yuri Ramdana, Kusuma Parahita, Nadia Amira Sagita, dan Yoga Erlangga. Almaty, dalam bayanganku, adalah sebuah kota tua yang penuh romantisme. Seperti cerita Rayyana, kota ini sangat indah. Hawanya begitu sejuk karena dikelilingi pegunungan. Almaty dikenal sebagai kota apel, di mana pohon-pohon apel akan panen dan bertebaran di semua sudut kota. Aku dan Rayyana sudah merencanakan untuk mengunjungi Almaty sesudah urusan kuliah beres. Sengaja kami memilih musim apel yang dirayakan dalam sebuah festival besar pada bulan September. Kata Rayyana, di sana engkau akan menemukan pameran seni, konser musik, hingga atraksi lainnya. Aku semakin tidak sabar mengunjungi Almaty, kota terbesar di Kazakhstan. Dari Brussels, kami cukup menggunakan 1 kali penerbangan ke Almaty dengan 1 kali transit. Penerbangan yang memakan waktu hingga 10 jam itu memang melelahkan. Mendarat di Bandara Almaty, Rayyana menggamit tanganku. Ia memesan taksi bandara yang mengantar kami ke rumah Rayyana yang terletak di pinggir kota Almaty. Sepanjang perjalanan, aku melihat kota modern yang berpadu dengan bangunan bersejarah, taman kota penuh bunga yang asri, dan tentunya pohon-pohon apel yang bertebaran di sepanjang kota. Jangan bandingkan dengan Jakarta, kota yang banal dan sumpek dengan bangunan-bangunan pencakar langit. Taksi yang mengantar kami pun tiba di rumah Rayyana. Sebuah rumah bertingkat 2 seperti jamaknya komplek perumahan modern di Jakarta. Berbeda dengan Rayyana yang kikuk saat bertemu dengan Mama, aku tidak merasakan hal yang sama. Aku merasa percaya diri. Turun dari taksi, Rayyana pun melangkah menuju rumahnya. Udara sejuk menembus jaketku. Anehnya, perasaan jeri karena akan bertemu dengan orang tua pacar tak terlintas sedikit pun. Assalamualaikum. Ujar Rayyana lembut sambil mengetuk pintu. Ku dengar jawaban dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Suara lelaki yang berat. Pintu pun terbuka. Muncul lelaki tua dengan wajah kotak, berhidung mancung, dan beralis tebal. Ditambah dengan kumis tebalnya, menambah kesan tak ramah. Rayyana pun memperkenalkan laki-laki di hadapanku. Ini ayahku. Aku pun menjulurkan tanganku untuk menjabat tangannya. Ahmed Alim Zanova, nama ayah Rayyana. Pacarku itu jarang menceritakan sosok ayahnya, kecuali pekerjaan si ayah sebagai pegawai pemerintahan kota Almaty. Ibu kandung Rayyana sudah wafat, dan ayahnya menikah lagi dengan perempuan yang masih kerabat dengan ibu kandungnya. Kami pun memasuki rumah. Ibu tiri Rayyana muncul dari salah satu kamar. Kesan pertama yang kutangkap dari sosok ibu tiri Rayyana tak berbeda jauh dengan ayahnya, tak ramah. Kesan awal yang ditunjukkan oleh kedua orang tua Rayyana tiba-tiba menyadarkanku bahwa hubunganku dengan si gadis bermata hijau memang takkan pernah mudah. Pak Ahmed mempersilakan aku duduk. Tanpa basa-basi, ia menodongkanku pertanyaan. Kamu berasal dari mana? Cina ya? Pertanyaan dangkal yang menyinggung perasaanku. Aku
Aku menduga Pak Ahmed melihat mataku yang sipit. Aku benci stereotip itu. Tidak, Pak. Saya berasal dari Indonesia. Ayah saya berasal dari Jepang, sedangkan ibu asli Indonesia. Indonesia? Negara di belahan bumi mana itu? Lagi-lagi aku tersinggung dengan pertanyaan ayah Rayana. Aku tak berani menyanggah sinisme Pak Ahmed. Meskipun begitu, aku bergumam dalam hati. Negara lu lebih kecil dan tertinggal daripada negara gue, Pak. Rayana yang melihat diskusi mulai panas antara aku dan ayahnya, segera mencairkan suasana dengan menawarkan segelas teh. Suasana menjadi kaku. Makanan hangat yang tersaji di meja makan terasa hambar dan dingin. Aku merasakan obrolan sekedar basa-basi. Pak Ahmed dan istrinya lebih banyak menanyakan kuliah Rayana. Aku hanya kikuk dan menjadi patung di meja makan. Tak ada pertanyaan yang terlontar padaku. Setelah makan malam usai, aku pun izin pamit. Selama di Almaty, aku berencana menginap di sebuah hotel kecil. Rayana sudah memesan kamar di hotel tersebut jauh hari. Hatiku limbung selama berada di taksi yang mengantarkanku ke hotel. Kepalaku pusing. Pikiranku meraba-raba masa depan hubunganku dengan Rayana. Jelas, sikap ayahnya menunjukkan ketidaksukaan padaku. Begitu pula dengan istrinya. Aku pun memilih merebahkan badan di kasur hotel. Teleponku berdering. Kulihat nama Rayana di layar telepon. Kuabaikan panggilan itu. Ada yang berbeda antara aku dan Rayana setelah kunjungan kami ke Almaty. Rayana lebih banyak diam. Aku berusaha mengajaknya mengelilingi Brussels. Sesekali kulempar canda. Ia hanya tersenyum tipis. Aku menyadari bahwa hubungan kami harus meniti ujian yang tak mudah. Sesuatu yang sudah kubayangkan jauh hari ketika kami memutuskan untuk bersama. Kini, tembok itu menjulang dan terasa menghalangi kami. Aku berusaha optimis bahwa semuanya akan baik-baik saja. Selepas wisuda, Rayana dan teman-temannya memutuskan kembali ke Kazakhstan. Aku berjanji akan menyusulnya setelah aku menyelesaikan urusan administrasi kampus dan beberapa pekerjaan di Oracle. 2 minggu kami berpisah. Brussels dingin pagi itu. Pengukur suhu menunjuk ke arah -5 derajat. Aku baru saja membuka mata setelah semalaman begadang menyelesaikan pekerjaan dari kantor. Layar telepon genggamku memunculkan kalimat yang mengejutkan. Al, kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku akan segera menikah. Maafkan aku. Pandanganku kabur sesaat. Ada amarah bercampur sedih yang mendalam di momen yang bersamaan. Aku mencoba membalas pesan Rayana, namun tak sanggup. Tangan kananku bergetar, tak terasa pipiku basah. Bulir-bulir air mata meluncur di pipi kananku. Patah hati dari Rayana benar-benar menghancurkan hidupku. Aku pun meninggalkan Brussels dengan gelar ganda. Master of Engineering, sekaligus Master of Broken Heart. Putus cinta pertama kali itu sungguh pilu. Kegagalan cinta menimbulkan rasa perih melebihi rasa gagal saat melakukan riset berkali-kali. Suatu hari, Mama menelponku. Tak lupa Mama menanyakan kabar Rayana.
Kami putus, Ma. Mama bergeming, tak ingin mengorek lukaku lebih dalam. Pulang, Al. Pulanglah ke Indonesia. Jika segala urusan kampus dan pekerjaanmu sudah rampung di sana. Brussels begitu sendu. Apartemen tempatku tinggal begitu sepi. Tak ada lagi suara canda dan cekikikan gadis-gadis Kazakhstan. Terutama tawa Rayana yang begitu melekat dalam ingatanku. Hunian mereka digantikan beberapa mahasiswa lain, di mana aku sama sekali tidak akrab dengan mereka. Hari yang pilu itu mengantarkanku pada alkohol. Awalnya beberapa sloki, lalu bertambah dan bertambah. Aku dipeluk sepi di Brussels. Beberapa kali aku mencoba berjalan kaki sendiri, melintasi hutan Sonian. Tak ada pelukan hangat, tak ada kecupan manis, hanya sepoi angin yang menembus tulang.